Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya pendamping baru di desa ini, yaitu Desa Siagap. Nama saya Retno. Nah, saya baru direkrut beberapa bulan yang lalu dan sekarang baru mengadakan yang namanya pertemuan P2K2. Sekarang kita akan masuk pada sesi yang pertama, yaitu sesi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di sini kita akan belajar atau sharing-sharing sedikit mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di dalam pengasuhan dan pendidikan anak terdapat 4 sesi. Sesi yang pertama adalah menjadi orang tua yang lebih baik, kemudian yang kedua adalah memahami perilaku anak, kemudian yang ketiga memahami cara anak usia dini, dan yang keempat adalah membantu anak sukses. Nah, yang kita akan coba kaji pada pertemuan kali ini yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Pertanyaan pertama untuk ibu-ibu, kira-kira menurut ibu-ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anaknya? Ya, Ibu Sri. Karena orang tua yang baik menginginkan anaknya menjadi yang lebih baik Ya, lagi. oke, terima kasih Ibu. Jadi memang betul ya, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah memberikan partisipasinya atas jawabannya tadi. Jadi memang kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Oke, sekarang kita akan beranjak ke sesi yang berikutnya, yaitu sikap dan perilaku orang tua. Oke, ibu-ibu, kira-kira menurut ibu-ibu sekalian, hal apa yang menyulitkan dan hal apa yang membahagiakan ketika berhadapan dengan lingkungan di keluarga bersama anak-anak? Hal yang paling menyulitkan buat saya ketika membagi waktu antara anak, kerjaan, dan yang lainnya. Ketika membahagiakan melihat tumbuh kembang anak saya itu menjadi lebih baik lagi, itu sangat senang. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ibu Sri. Jadi memang saya di sini memiliki tips-tips ataupun cara-cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, yang pertama adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Jadi saya ulang, cara yang pertama menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, selain dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Bapak Ibu, terima kasih atas jawaban yang diberikan tadi. Jadi memang betul, lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Kita beranjak ke tips yang kedua. Cara yang kedua menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Kemudian, cara yang ketiga menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Kemudian, pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berlaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Kemudian, yang ketiga, pujian dari orang lain membuat kita merasa baik atau positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata yang baik, kemudian bertindak positif. Penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Misalnya, tiba-tiba ada anak kita meminta uang untuk jajan, kemudian membeli manisan ataupun permen di kios, jangan seketika kita langsung memukul atau menjudge atau mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada anak itu, tetapi
kita harus menasehatinya dengan cara yang baik. Jadi kebetulan di sini ada bapak-bapak. Untuk bapak-bapak, jadi pertanyaannya adalah apa yang dirasakan bapak-bapak ketika meluangkan waktu bersama anak di rumah? Sebagai orang tua laki-laki tentunya merasa senang karena bisa meluangkan waktunya untuk anaknya. Oke, ya terima kasih. Memang betul ya. Jadi betul, ketika kita meluangkan waktu bersama anak, tentu rasa senang itu pasti ada di dalam diri kita masing-masing. Singkat hati. Jadi baiklah ibu-ibu, pada sisi kali ini kita kan sudah belajar mengenai cara mengasuh anak, kemudian cara bekerja sama antara ibu dan bapak ketika mengasuh anak. Nah, insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.